sebagai sesama anak pertama ya, ada nggak sih hal-hal yang cuma anak pertama doang yang paham, orang lain nggak bakal paham? Banyak sih sebenarnya. Yang pertama jadi standar buat adik-adik. Terus yang kedua, karena aku datang dari keluarga yang dari menengah ke bawah, tuh pastinya sering ngalah demi kebutuhan adik. Mama papa kenapa sih, ini kan bukan tugas kakak gitu buat ngebiayain adik, buat ngedidik adik gitu. Despite of everything, aku juga pasti udah pernah ada clash sama adik-adik aku, tapi tuh aku sayang banget sama mereka gitu loh. Kakak sayang banget sama Cici sama Opa. Aduh mau nangis. FYI aku tuh gak kuliah Kak, karena keluarga aku tuh gak sanggup buat biayain aku kuliah. Tapi aku pengen banget bisa kuliahin adik-adik aku. Jadi doain kakak juga biar Amin. kakak selalu ada rezekinya, biar nanti someday kalian bisa jadi orang yang besar, lebih besar dari kakak. Selamat datang di Human Game Podcast episode yang kedua. Dan hari ini adalah salah satu topik yang aku super duper excited banget, yaitu obrolan anak pertama. Karena kebetulan aku pribadi juga anak pertama dari 4 bersaudara. Dan hari ini aku langsung ngundang seorang narasumber ya. Dia adalah seorang perempuan, pekerja keras, tentunya anak pertama juga. Dan dia tuh selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk jajanin adiknya, ataupun memberikan yang terbaik lah untuk adik ya. So everyone, meet our first human today, which is Bia. Hello. Hai semuanya. Halo. Aku Bia. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Betul. Aku 4 bersaudara, Bia 3 bersaudara. 3 bersaudara. Nah, aku mau minta Bia perkenalkan diri nih. Tapi perkenalkan dirinya sebagai seorang anak pertama. Kamu tuh tipe anak pertama yang gimana sih? Aku bisa menilai diri aku sebagai anak pertama yang pekerja keras. Aku juga bertanggung jawab, nggak cuma sama adik-adik aku, tapi whole family. Whole family. Terus aku juga sedikit controller dan aku juga protektif. Terhadap adik-adik? Ya pastinya. Kenapa tuh? Karena sebagai anak pertama kan pasti, apalagi di umur kita sekarang tuh udah banyak experience yang udah kita laluin duluan ya Kak. Dan itu tuh ngasih banyak pelajaran buat aku, buat ngarahin ke adik-adik aku tuh buat hidup yang semestinya. Oke. Gitu. Jadi takut lah ya kalau misalnya adik ini mengambil jalan yang salah gitu ya, atau decision yang salah. That's why sebagai anak pertama sangat protektif. Betul. Nah karena hari ini kan konsepnya ngobrol ya, jadi mungkin nggak yang tanya jawab, tapi kita saling tukeran insights, ya benar-benar tukeran apa ya, curhatan gitu ya sebagai anak pertama, karena banyak hal yang cuma sesama anak pertama doang yang paham gitu. Mungkin teman-teman yang nonton ada juga teman-teman anak pertama ya yang butuh apa ya, butuh teman, butuh support system gitu ya, karena ada banyak banget lika-liku anak pertama yang nggak banyak orang paham gitu loh. Aku nggak bilang sih anak terakhir atau anak tengah itu nggak berat, pasti ada bebannya masing-masing ya. Cuma hari ini kita mau highlight dulu anak pertama, mungkin next podcast ada anak tengah, anak terakhir gitu kan yang bisa kita undang. Nah mungkin jump into the first questions dulu ya. Kalau lahir kembali ya, akankah kamu memilih lagi menjadi anak pertama with all the struggles yang kamu pernah alami? Sedikit curhat dulu. Jadi tuh background keluarga aku tuh bukan keluarga yang berkecukupan. Jadi sekarang tuh aku selain jadi anak pertama, aku tuh jadi breadwinner juga. Jadi tulang punggung keluarga. Betul. Okay. Jadi kalau misalkan ditanya di next life mau jadi anak pertama lagi atau enggak, mungkin ke depends ya. Kalau misalkan keluarganya berprivilege sih aku mau ya. Tapi kalau misalkan enggak, kayaknya aku tidak mau mengulang menjadi breadwinner untuk 2 kali ya Kak. Karena berat ya. Soalnya. Berat benar-benar. Aku pribadi kan anak pertama nih.
Tapi memang nggak jadi tulang punggung keluarga karena kebetulan masih ada orang tua yang kerja juga. I mean aku anak pertama tanpa jadi tulang punggung keluarga aja udah berat, apalagi double gitu kan. Betul. Bebannya double say. Jadi I can understand betapa beratnya itu, tapi menurut aku jujur kamu hebat banget sih. Terima kasih. Dengan apapun yang ada di dalam hidup ini, aku lihat kamu tuh bekerja keras sekali ya. Betul. Saat bekerja keras kamu juga kayak berusaha selalu ngasih yang terbaik gitu loh. Kadang apalagi maksudnya kita masih usia muda kan, masih banyak banget hal-hal yang mungkin ada egonya kita pribadi gitu kan. Betul Yang namanya banget. kerja dapat duit ya pengennya buat gue jajan, buat gue jalan-jalan, tapi kamu udah harus mengalahkan ego itu untuk membagi sebagian dari penghasilan ke keluarga, ke adik. Itu kan sesuatu yang gak banyak orang loh bisa ngelakuin itu. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Betul. Udah ikhlas ya tapi sekarang. Mau gimana lagi? Ikhlas Awalnya dong tapi pasti. gimana kayak prosesnya awal-awal gitu loh, kayak kamu mulai kerja terus aduh kok uang yang gue dapetin dari hasil kerja gue harus gue bagi ya. Pernah gak sih ngerasa kayak kok gak adil banget? Pastinya pernah sih, cuma kalau aku tuh udah ada, kakak sebagai anak pertama udah kayak aware sendiri gak sih kalau aku tuh punya tanggung jawab sendiri loh buat keluarga. Kalau aku pribadi mungkin dari finansial ya. Jadi tuh pas aku kerja di awal itu tuh aku udah nggak langsung jadi breadwinner, tapi tuh aku udah Walaupun gak diminta ya berarti? diminta sih Oh sebenarnya. diminta? Kirain gak diminta tapi udah tahu sendiri kayak udahlah ini kerjaan gue untuk Diminta sih menghidupi. karena aku juga mengerti karena keadaan keluarga aku kan tidak cukup ya, jadi mau ke siapa lagi gitu. Jadi tadi pertanyaannya apa? Tadi kayaknya bukan pertanyaan, lebih ngobrol kali ya tadi. Iya, betul. Apa sih tadi? Lah jadi lupa juga. Kayak kamu siap gak waktu itu untuk ngasih Oh, sebagian iya. penghasilan? Ya ampun. Kalau Apa lu? misalkan dibilang siap sih nggak siap ya, cuma tuh pas di awal tuh aku udah kayak aware mau gak mau aku tuh harus menyisihkan uang aku tuh untuk keluargaku gitu. Dan aku alasan aku kerja juga untuk keluargaku pada saat itu ya, masih muda, belum ada kemauan yang ingin ini itu gitu, belum ada yang ambis aku pengen beli rumah, aku pengen punya mobil gitu pas awal-awal bekerja gitu. Tapi makin kesini kan keadaan keluargaku juga, keadaan orang tua aku juga nggak semudah dulu dan pekerjaannya juga nggak se-stable dulu. Jadi mau gak mau tuh aku harus backup banyak kebutuhan keluarga gitu. Dan itu tuh kalau di keluarga aku tuh nggak langsung gitu loh Kak. Jadi tuh kayak bertahap, kayak sedikit. Akhirnya Gimana sampai tuh kayak maksudnya full. bertahap? Kayak misalnya contoh nih ya, gaji pertama misalnya 3 juta. Aku transfer orang tua aku misalnya 1.500.000 gitu. Itu pas awal-awal bekerja. Tapi kesininya tuh jadi kayak aku punya pekerjaan. Kalau boleh jujur sekarang aku tuh kerja 3 pekerjaan. Dan 3 loh guys, 3 pekerjaan ya. Iya 3 pekerjaan dan satu pekerjaan aku tuh gajinya full aku kasih ke keluargaku. Oke. Dan itu yang full time. Jadi gaji full time aku tuh aku kasih semuanya ke keluargaku gitu. Jadi tuh ya itu sih, jadi maksudnya bertahap, nggak dari yang pas awal dari kerja tuh langsung full kasih ke orang tua gitu, enggak. Tapi tuh kayak bertahap sedikit. Dan aku juga sebagai anak pertama juga merasa punya tanggung jawab, apalagi aku pengen adik-adik aku tuh terpenuhi juga, nggak mau kayak aku pas kecil gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi kalau dibilang ikhlas mah ya udah ikhlas lah ya. Harus sih. Harus ikhlas. Biar nggak ikhlas. jadi beban. Biar nggak soalnya. jadi beban, setuju. Nah mungkin ini pertanyaannya agak sedikit sensitif ya. Aku mau nanya nih, tadi kan kamu harus menghidupi keluarga kamu, menghidupi adik-adik kamu gitu ya, memenuhi kebutuhan adik kamu. Pernah nggak sih kamu ngerasa kesal atau marah sama orang tua kamu? Kayak harus ini kan kewajiban lo sebagai orang tua, kenapa jadi beban gue gitu sebagai anak yang kayak gue sendiri tuh masih berusaha untuk mencapai mimpi-mimpi gue, tapi gue udah harus mikirin mimpi adik gue gimana caranya mereka bisa achieve itu. Marah nggak sama orang tua? Pasti sih, pernah sih, banget malah. Oh banget malah. Tapi mau gimana lagi, karena aku sendiri kan aku udah tahu background keluarga aku tuh dari awal seperti apa, bukan yang kayak dari tajir banget jadi turun gitu. Jadi tuh kayak aku udah sadar, dan menurut aku untuk komplain ke orang tua aku kalau case-nya di keluarga aku ya, bukan jadi jalan keluar gitu loh Kak. Yang ada akunya malah mungkin bisa jadi nyakitin hati orang tua. Jadi ya mau gak mau dipendem sendiri aja. Tapi tuh paling kayak
berasanya tuh kayak kalau misalnya seumur aku tuh ada yang udah menikah, ada yang punya rumah, ada yang punya mobil, dan aku tuh masih stuck di situ-situ aja gitu. Itu sih sebenarnya yang berasanya sih gitu. Oke. Jadi ya marah sempet lah ya, kesel, pasti ada, Wajar manusiawi banget. lah, manusiawi ya. Apalagi masih muda juga, masih banyak keinginan pribadi, tapi eventually kayak menurut aku kamu udah jauh lebih dewasa dibandingkan orang-orang seumur kamu gitu loh. Kayak you understand that ya gue tuh sudah tidak punya pilihan dan ya udah gue akan lakuin apa yang gue bisa dengan 100% Betul. gitu. Dan menurut aku memang jadi breadwinner plus anak pertama itu nggak main-main sih susahnya. Berat banget. Nah, Bia, aku mau nanya nih ya. Sebagai sesama anak pertama ya, ada nggak sih hal-hal yang cuma anak pertama doang yang paham? Orang lain gak bakal paham. Versi kamu apa? Banyak sih sebenarnya. Yang pertama jadi standar buat adik-adik. Terus yang kedua karena aku datang dari keluarga yang dari menengah ke bawah, tuh pastinya sering ngalah demi kebutuhan adik. Demi kebutuhan adik. Kalau kecil itu ya kayak ngalah. Kalau misalkan ada kebutuhan apa tuh pasti kayak ngalah dulu gitu demi kebutuhan adik. Kalau sekarang mungkin ngalah kebutuhan diri sendiri gitu buat adik dan keluarga gitu. Oke. Kalau kakak apa? Kalau versi aku ya, yang cuma anak pertama doang yang ngerti, pertama tentu harus set the standard very high ya. Karena supaya even if adik aku nggak kena standar yang udah aku buat, ya mereka nggak kejauhan jatuhnya. Gitu kan. Kayak ya mungkin memang aku nggak pinter-pinter banget di sekolah, tapi aku berusaha setidaknya aku harus lulus on time, harus masuk universitas yang lumayan baik gitu lah ya. Betul. Lulus on time dan ya gitulah. Setidaknya adik aku kalaupun nggak memenuhi itu ya jangan kejauhan gitu. Kalau akunya slacking atau akunya asal-asalan ya adik aku juga bakal mencontoh gitu. Betul. Kan. Dan aku kadang ngerasa tapi kan ini adalah part of mengedukasi dan edukasi itu harusnya tanggung jawab orang tua, ya kan? Jadi kadang aku kayak ya ini sebenarnya bukan pekerjaan gue juga sih gitu. Betul. Dan yang kedua mungkin karena aku kan berarti pas lahir kan aku 2 tahun lebih besar dibanding adik aku yang pertama kan. Dan di saat itu banyak hal yang kayak aku udah paham tapi adik-adik tuh belum paham. Contohnya misalkan keluarga aku memang yang bukan yang tidak berkecukupan, tapi pernah lah orang tua tuh merintis gitu dari yang susah sampai jadi berhasil gitu kan. Dan di saat proses orang tua merintis tuh aku doang yang paham tanpa orang tua cerita. Tapi karena anak pertama tuh dewasa duluan gitu loh. Betul. Jadi kayak aku udah notice nih kayaknya keluarga gue tuh sebenarnya gak kaya-kaya banget deh. Karena bokap gue tuh masih susah, masih berusaha, masih bangun bisnis, lalala. Dan aku udah aware sama hal itu. Jadi banyak banget misalkan as simple as beli mainan gitu ya. Misalkan adik aku udah beli mainan nih, aku tahu diri sendiri kayak oke, gue jangan beli karena uangnya udah dipakai buat beli mainan adik gue. Dan itu dari kecil udah ngerasain yang kayak bukan ngerasain sih, lebih tahu diri gitu loh, Ya, tanpa tahu dikasih diri. tahu, tiba-tiba kayak ya gue udah tahu sendiri aja gitu. Benar. Mungkin karena memang anak pertama tuh lebih lebih dewasa duluan, jadi lebih peka juga sama struggle-nya orang tua. Kadang tuh adik suka nggak sadar orang tua tuh struggle gitu kan. Iya banget. Tapi sebagai anak pertama kita karena didewasakan dengan situasi, kayak we eventually notice lebih awal lah ya. Kamu pernah ngerasain itu juga gak sih? Tapi naturally kayak gitu ya? Naturally kayak Iya, gitu kan? bener, naturally kayak gitu. Kayak mungkin karena memang ya hidupnya walaupun cuma beda 2 tahun loh padahal. Tapi kayak aku ngerasa kok gue banyak ya hal-hal yang mereka kok gak ngerti ya gitu. Tapi aku udah ngerti waktu itu karena mungkin udah ya didewasakan dengan situasi. Iya. Something like that lah. Sama, relate. Relate ya? Relate. Mungkin teman-teman anak pertama juga ada nih yang relate kayak paham kondisi orang tua tapi adik lu tuh gak paham gitu. Bener. Ya kan, kayak kadang kesel gitu mau ngasih taunya tapi gimana ya, kayak orang tua juga nggak marah dia minta mainan tapi gue yang kesel sendiri kayak Masa kita sensi ya? iya masa kita sensi gitu, kita bukannya iri tapi karena kita ngerti sebenarnya orang tua tuh belum Iya, betul. sanggup gitu, jadi ya tahu diri sendiri lah. Tapi ya itu dulu sih, kebetulan ya puji Tuhannya orang tua semakin baik waktu ekonominya, jadi sudah bisa membahagiakan adik-adik tanpa Adil ya. adil gitu ya, udah adil lah eventually gitu sih. Dan aku pengen nanya deh, tadi kan aku sempat nanya-nanya ke kamu nih mengenai kamu menanggung beban atau pengeluaran adik kamu. Pernah gak sih ngerasa bete, marah, kesel sama orang tua karena kok gue sih gitu? Pernah gak? Pastinya pernah, pastinya sering sih. Tapi again karena aku datang dari keluarga yang tidak berkecukupan dan aku tuh sudah aware dari awal gitu. Kalau aku bekerja, aku tuh sudah menargetkan diri sendiri kalau aku bekerja itu untuk keluargaku. Jadi kayak ya mau seperti apa lagi gitu. Dan menurut aku lebih ke harus ikhlas aja sih.
daripada kitanya bener-bener meluapkan itu ke orang tua gitu ya, marah kayak mama papa kenapa sih, ini kan bukan tugas kakak gitu buat ngebiayain ade, buat ngedidik ade gitu. Yang ada kan jadi malah bikin Selek. sakit hati ya ke orang tua ya, jadinya nanti nggak ridho kalau kata Betul. keluarga aku gitu. Jadi kayak ya udah ikhlas aja gitu, mau gimana lagi harus ikhlas gitu. Biar gak jadi beban. Biar nggak jadi beban ya. Jadi ya kesel sesekali pasti ada lah ya. Pasti Tapi ada, wajar. dikalahkan lah rasa kesalnya itu dengan apa ya? Dengan pikiran yang lebih jangka panjang gitu kan. Betul. Kayak kalau kamu marah-marah ke orang tua juga ya nggak membawakan hasil. Mereka Iya. tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan adik-adik. Bukan jalan keluar. Bukan jalan ya. keluar. Jadi ya udahlah, kerja keras dan ya udah melakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk Betul. keluarga. Nah, mungkin aku pengen nanya juga sebagai anak pertama nih ya. Kalau nanti suatu hari kamu jadi orang tua, kamu punya anak gitu ya. Hal apa sih yang akan kamu lakukan ke anak pertama kamu? Kayak kamu bakal treat dia tuh dengan cara seperti apa? Sesuai pengalaman, aku tuh pastinya sebelum punya anak aku harus sudah pastikan kalau aku udah siap mental dan finansial. Karena menurut aku tuh punya anak tuh berat banget, karena aku pribadi tuh ngerasain banget gimana orang tua aku tuh nggak well prepare buat punya anak gitu loh. Jadi tuh aku dari situ belajar banget. Pokoknya aku tuh kalau punya anak aku harus siap mental dan finansial dulu. Enggak apa ya, aku sih orangnya nggak worry sama umur ya, yang penting tuh aku siap. Jadi tuh nanti kalau misalkan aku punya anak, aku tuh bisa adil, mau itu kasih sayangnya dari segi finansial, mau mental tuh aku bisa adil gitu, nggak mandang itu anak pertama, anak kedua gitu. Karena mungkin nggak tahu ya, aku tuh mikirnya nggak ada orang tua yang mau nggak adil gitu, cuma tuh kayak keadaannya aja sih kata aku gitu. Jadi tuh aku pribadi harus aku yang aware kalau aku tuh wajib banget punya mental dan finansial yang siap, biar nanti tuh anak-anak aku tuh nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu. Oke. Kalau aku pribadi ya, one day kalau misalnya aku jadi orang tua dan anak pertama aku ya, aku bakal nge-treat dia dengan cara dia akan selalu menjadi anak kecil sesuai dengan umurnya. Dimana kalau misalkan biasa anaknya 5 tahun nih, tapi dia punya adik, dia akan selalu kayak kakak harus ngalah, kakak harus gini, dan dia udah otomatis jadi kakak, dia punya title baru yaitu kakak gitu kan. Padahal dia adalah anak yang masih usia 5 tahun. Jadi selama dia anak kecil ya gue akan memperlakukan dia sebagai anak kecil walaupun dia anak pertama. Itu yang banyak banget anak pertama tuh nggak pernah mengalami atau dapatkan ya. Karena dari mereka kecil ya selisihnya kan kadang cuma beda 3 tahun, 4 tahun, yang nggak gitu beda jauh lah sama adiknya. Mereka tuh sebenarnya masih anak-anak juga, tapi mereka udah harus lebih dewasa Ya, dibandingkan adiknya gitu kan. Padahal ya hitungannya mereka juga masih anak-anak gitu. Cuma just because mereka lahir lebih awal, mereka di-expect untuk bisa lebih ngalah, lebih dewasa, lebih mengerti, lebih baik, dan ya banyak lah ya beban-beban anak pertama. Setuju. Ya, kamu juga ya berarti ya? Iya betul. Kamu beda berapa tahun sama adik kamu berarti? Aku ke adik aku yang kedua itu bedanya 4 tahun, dan adik aku yang ketiga itu bedanya 11 tahun. Oh 11 tahun? Iya. Jauh ya? Iya lumayan. Jauh banget. Jadi kayak kalau keluar rasanya kayak sama anak sih. Oh oke. Soalnya jauh banget. Iya kebetulan kan aku sama adik terakhir aku juga beda 16 tahun. Jadi ya Waduh, tuh. kita relate. Tapi ya so far seru gak menurut kamu jadi anak pertama? Seru sih, challenging. Terus Lebih ke selain tanggung jawabnya, harus punya tanggung jawab buat memenuhi kebutuhan keluarga. Aku tuh jadi bisa tanggung jawab sama diri aku sendiri gitu loh. Jadi bisa lebih lebih bisa tahu kalau misalkan aku tuh harus seperti apa, harus mandiri, harus dewasa, dan aku tuh lebih bisa memilih keputusan yang tepat buat aku dan buat keluargaku juga, buat adik-adik aku. Soalnya aku pribadi tuh sekarang itu karena mungkin sebagai breadwinner juga di keluarga, jadi tuh suaraku tuh lumayan dibutuhkan oleh keluarga. Jadi tuh apa-apa tuh selalu nanya aku, kakak gimana ini? Menurut kakak gimana? Terus kayak mamaku, papaku juga semuanya nanyanya ke aku gitu. Jadi aku merasa kayak aku suka ini. ada benefit lebih lah jadi Ya, anak pertama betul. ya. Kalau aku pribadi ya as simple as
mau makan di mana itu udah jadi kayak suaraku terhitung 2 orang kayaknya. Ya kan, Iya bener. Karena ya mereka selalu ngerasa kayaknya dia lebih tahu deh, kayak dia lebih trustworthy gitu. Jadi kalau mau makan di mana ya kadang aku yang research, aku yang booking, tinggal bilang dong, udah aku udah bookingnya di sini-sini, tinggal datang gitu, Betul. terima beres, Betul, ya gak? betul. Kayak gitu juga Aku ya berarti juga kamu kayak ya. gitu. Atau enggak pasti kayak kalau misalkan adik kita nanya nih ke orang tua, pasti nanti orang tuanya kayak Tanya kakak, kayak kakak, gitu. bener-bener. Tanya Cice boleh nggak tuh? Betul. Kalau misalkan boleh ya udah gitu kayak. Jadi kayak kita orang tuanya Iya, kayak kita orang tua kedua gitu gak Betul. sih? Orang tua kedua dan at this point of our age kan aku sekarang usia 27 ya, 27. Aku ngerasa sekarang gantian aku tuh jadi orang tua untuk orang tua aku. Karena Iya, banyak benar. hal di dunia ini yang mereka baru tahu. Kalau dulu kan pas kecil mereka lebih tahu dibanding aku kan. Tapi karena sekarang mungkin ya aku lebih terekspos dengan banyak hal baru. Dengan Generasinya juga Iya beda. generasinya juga beda. Jadi banyak hal yang kayak aku jadi ngerasa aku aku mengedukasi orang tua aku juga mengenai kayak dunia saat ini tuh seperti apa. Betul. Terus kayak ya apa ya kayak misalkan adik aku gitu ya punya teman gitu, temennya gini kadang orang tua aku nanya gitu kayak gimana ya Ceh kok temennya kayak gini ya, harus gimana ya gitu loh, kayak minta advice how should they educate their own daughters atau Iya, their own betul. children ke kita. Iya. Gitu karena kayak mereka ngerasa kita lebih paham karena kita lebih aware dengan generasi yang ada sekarang gitu, jadi kayak berubah zaman ya. Tapi itu juga jadi benefit gak sih Kak? Jadi Iya, kalau iya. misalkan nanti kita punya anak tuh jadi kayak kita udah latihan duluan gitu. Karena kita sekarang udah belajar buat Menyicil. mengedukasi, buat tanggung jawab ke keluarga, ke adik gitu. Bener-bener menyicil jadi orang tua ya gak sih? Betul. Kayak nanti pas udah punya anak jadi lebih tahu aja sih what to do and what to not to do. Bener. Gitu kan. Nah kan tadi kamu sempat cerita lah pokoknya bagaimana kamu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adik kamu. Boleh gak sih ceritain pengalaman pas kamu kayak memberikan hadiah yang selama ini adik kamu pengen gitu. Pernah gak tuh? Jadi ini mungkin agak lucu tapi agak sedih juga sih ya. Jadi tuh papaku tuh sempet jadi kolektor barang antik. Jadi tuh kita semua anak-anaknya tuh udah terbiasa pakai barang bekas kan. Terus udah gitu, Vintage. betul, bilangnya vintage gitu ya. Biar maksudnya biar kayak enggak malu gitu. Kalau misalnya vintage kan kesannya kayak wah bagus nih barangnya gitu. Terus adalah satu waktu adik aku yang terakhir itu tuh dia kelas 3 SMP sekarang dan butuh device buat belajar. Terus akhirnya mungkin karena dia nggak enak ya minta apa-apa ke kakaknya, dia minta ke papanya gitu. Sedangkan papaku pun mintanya ke aku gitu kan. Terus udah gitu dia bilang ke papaku kayak, "Pah, Cici butuh handphone ini gitu buat device sekolah." Namanya Cici? Iya, Cici. aku manggilnya Cici. Terus Cici butuh nih device handphone buat apa? Buat ulangan gitu, buat ujian. Handphone Cici rusak waktu itu tuh, handphone dia tuh emang bener-bener udah rusak karena bekas kakak-kakaknya. Terus udah gitu kayak oke, papa cariin katanya kayak gitu. Dan lucunya papaku tuh bawa handphone Android jadul gitu tapi belakangnya iPhone. Oke. Jadi tuh pas adik aku pakai tuh dia dibully di sekolah. Karena Android dibungkus iPhone. Handphone kamu palsu ya, Apple palsu gitu. Dan itu kan kayak adik aku tuh umpet-umpetin gitu loh Kak, karena mungkin dia juga ya pasti generasi sekarang lah ya udah pada melek gitu soal gadget dan segala macem. Dia tuh umpet-umpetin, pada akhirnya kan pasti ketahuan juga tuh sama temen-temennya. Akhirnya dia tuh minta ke aku curhat kayak, "Ih, Cici dibully di sekolah karena Cici handphonenya iPhone palsu," katanya gitu. Cici pengen banget punya iPhone gitu. iPhone kakak emangnya nggak mau dikasihin ke Cici ya, karena mungkin sebagai adik pun again ya Kak, kita tuh anak-anak tuh pasti punya struggle-nya masing-masing gitu. Dan adik aku tuh mungkin sudah terbiasa pakai barang bekas kakak-kakaknya. Jadi dia tuh nanya kayak, "iPhone kakak emang masih dipakai ya, nggak mau dikasihin ke Cici aja, soalnya Cici butuh." Di situ tuh jujur aku tuh abis ada kebutuhan lain di keluarga yang aku tuh lumayan besar nominalnya gitu, dan aku tuh perlu recovery gitu, perlu recovery keuangan. Dan akhirnya aku tuh cuma bilang ke adik aku gini, "Sabar aja ya, tungguin kakak kerja dulu." Mau nangis. Nggak apa-apa nangis ya. Iya kan, kakak kerja dulu gitu, doain kakak. It's Doain okay. kakak ada rezeki. Aku tuh sering banget bilang ke orang tuaku, ke adik-adik aku kalau misalkan ada kebutuhan, kan aku juga nggak bisa larang mereka ya. Iya benar. Kebutuhan tuh kan bisa bisa kapanpun gitu loh.
Aku tuh cuma bilang kayak doain kakak aja ada rezeki gitu. Iya Cici doain kakak gitu. Nanti Cici bilangin mama biar doain kakak kayak gitu. Si Cici umur berapa emangnya? Kelas 3 SMP tuh umur berapa ya? Oh 3 SMP. Iya makanya kelas 3 SMP. Terus akhirnya pas itu nggak tahu kenapa selalu aja ada rezeki tuh datang terus Kak. Oke. Gitu yang aku rasain sekarang tuh meskipun emang tanggung jawabnya besar dan capek tuh pasti, tapi rezeki tuh untuk keluarga tuh pasti ada terus gitu. Terus akhirnya rezeki aku ada dan aku tuh bisa beliin iPhone buat adik Akhirnya aku. kebeli. Dan adik aku nangis. Oh my god. Iya akhirnya kayak aku tuh pas kecil nggak pernah merasakan itu gitu. Jadi Jadi aku iPhone tuh ngerasa, baru. iya dan jadi aku tuh ngerasa aku tuh harus bisa provide adik-adik aku biar mereka tuh nggak ngerasain apa yang aku rasain juga pas dulu gitu, pas kekurangan dan segala macem gitu. Oh my god. Aduh sedih ya jadi. Aku jadi ikut sedih dan terharu tapi juga bangga. Tapi Betul. jujur aku bangga banget karena gak banyak loh orang yang mungkin even punya uang tapi belum punya hati untuk kayak berbagi untuk orang lain, terutama ke adik sendiri gitu. Jadi itu sesuatu yang hebat banget jujur menurut aku. Dan Terima aku yakin kasih. adik kamu pasti bangga banget sih punya kakak kayak kamu. Iya terus kayak teman-temannya tuh bilang kayak gini, kakak kamu orang kaya ya. gitu. Wah sebuah kebanggaan Terus sendiri. teman-temannya adik aku tuh kayak kakak kamu Instagramnya apa kayak gitu. Ada aja. Aduh ya, lucu dasar banget. bocil. Bangga dong adiknya pasti ya. Iya terus kata adik aku tuh kakakku tuh artis tahu, Oh, selebgram. lucu Enggak ya banget. padahal. That's really cute. Jujur pasti dia bangga banget. Aku impress banget sih, Iya hebat. terus kayak dia tuh kayak seneng banget karena dia mungkin, dan yang aku suka tuh waktu itu inget banget dia tuh mintanya iPhone biasa yang kayak jadul gitu, yang lama kayak seri 8, seri 10 gitu. Tapi aku tuh beliin dia tuh yang udah boba. Jadi tuh Oke. kayak dia tuh happy banget gitu, dan mama papaku juga kayak nggak expect aku bakalan beliin dia handphone yang mahal karena mama papa juga pasti tahu lah gitu kebutuhan aku juga di Jakarta besar dan mereka juga mungkin gak mau terlalu membebankan, tapi ya gitu pasti ada aja rezeki mah buat Ada orang aja tua, ya rezekinya ya. buat orang tua, buat keluarga, buat adik tuh pasti ada aja. Jadi Bener-bener. ikhlas, jangan dibawa beban aja lah gitu. Mau gimana lagi kan. Oke. Nah, terus tadi kan adik kamu tuh ya banyak lah minta ini, minta itu. Pernah gak sih kayak berpikir kalau misalkan lahir kembali punya adik, bisa pilih adik, kamu akan pilih gak sih adik kamu yang sekarang? Si Cici sama satu lagi siapa namanya? Namanya Noval. Noval ya. Akankah kamu milih Cici dan Noval jadi adik kamu lagi? Bakal mau mereka lagi sih. Soalnya Mereka lagi. Despite of everything, aku juga pasti udah pernah ada clash sama adik-adik aku, tapi tuh aku sayang banget sama mereka gitu loh. Bahkan kalau misalkan dibilang juga kayak aku, kenapa aku bisa mengenyampingkan kebutuhan aku daripada adik-adik aku, ya karena aku juga sayang banget sama mereka gitu loh. Gitu. Tapi ya aku pengen mereka juga jadi anak yang bertanggung jawab sama kayak aku gitu. Jangan bergantung gitu. Oke. Nah mungkin last banget nih ya, terakhir penutupan, kamu mau nyampein pesan apa sih ke adik-adik kamu, ke Noval sama ke Cici? Harapan kamu untuk mereka apa? Message apa sih yang pengen kamu sampaikan ke mereka tapi selama ini belum pernah kamu sampaikan? Cici, Opang, jadi yang Opang. Noval panggilannya Opang. Kakak sayang banget sama Cici sama Opang. Aduh mau nangis. It's okay. Take your time. Maaf kalau misalnya kakak sering marah-marah. Karena itu juga buat kebaikan kalian. Semoga kedepannya kalian bisa jadi anak yang lebih baik. Mau itu karir, mau itu rezeki dari aku. Karena aku juga pengen tuh yang terbaik buat adik-adik aku. Semoga gak banyak hal yang aku laluin yang pahit tuh mereka jangan sampai ngerasain gitu. Aku pengennya kayak gitu. Semoga ibadahnya juga lebih bener, sekolahnya juga lebih bener. Aku pengen banget mereka tuh sekolah yang tinggi, meskipun aku tuh nggak FYI aku tuh nggak kuliah Kak, karena keluarga aku tuh nggak sanggup buat biayain aku kuliah. Tapi aku pengen banget bisa kuliahin adik-adik aku. Jadi doain kakak juga biar Amin. kakak selalu ada rezekinya, biar nanti someday kalian bisa jadi orang yang besar, lebih besar dari kakak gitu. Amin. Aku yakin sih kalau memang tujuannya
baik, tujuannya positif, tujuannya untuk menyenangkan orang tua, menyenangkan adik-adik, pasti akan selalu ada lah jalan yang dibukakan Tuhan untuk kamu. Amin. Jadi untuk teman-teman, thank you so much udah nonton dari awal sampai akhir podcast ini. Semoga banyak nih anak pertama yang nonton podcast ini dan ngerasa kalian tidak sendirian ya, karena banyak juga anak-anak pertama lainnya yang ngerasain lika-likunya kehidupan ini, terutama anak pertama plus tulang punggung keluarga. Betul. Yang tidak main-main ya tingkat kesulitannya. Tapi aku berharap semua anak pertama itu tetap diberikan apa ya, hati yang lapang gitu ya, hati yang lapang, hati yang pemaaf, hati yang ikhlas untuk kayak bisa jadi orang tua kedua untuk adik-adik kamu, atau bahkan untuk jadi orang tua untuk orang tua kamu. Betul. Ya kan, apalagi sekarang ya banyak banget orang tua tuh nanyanya itu ke anak pertama gitu. Jadi thank you so much udah nonton and see you in another episode.